Ketemu lagi dengan saya, Gia Septina Wulandari. Kali ini kita akan membahas kembali mata kuliah strategi algoritma, khususnya pembahasan mengenai metode greedy. Di video kali ini kita akan membahas salah satu algoritma yang menggunakan metode greedy untuk pemampatan data, disebut dengan Huffman Code. Huffman Code sendiri itu adalah suatu kode yang dapat memampatkan data. Contohnya, misalkan kita punya sebuah dokumen yang isinya itu terdiri dari 100.000 karakter. Karakter-karakter yang ada itu terdiri dari karakter A, B, C, D, E, sampai F. Di mana untuk setiap alfabetnya itu kita punya frekuensi sebagai berikut. Nah, di sini kita dapat mengkodekan karakter A sebagai 000, karakter B sebagai 001, dan seterusnya hingga kita mempunyai kode F sebagai 111. Berarti secara total, dokumen tersebut akan menghasilkan kode sepanjang 300.000 bit. Nah, ini untuk algoritma Huffman-nya sendiri, yang pertama kita bentuk suatu inisialisasi, di mana kita punya alfabet dan kita punya frekuensi. Jadi setiap alfabet itu kita representasikan menjadi suatu simpul graf, di mana label dari setiap simpul itu merupakan frekuensi dari alfabet yang direpresentasikan oleh simpul tersebut. Nah, sekarang pada tahap inisialisasi kita berarti punya n buah pohon, di mana n itu banyaknya alfabet yang kita punya, di mana untuk setiap pohonnya kita hanya mempunyai tepat satu titik. Nah, setelah itu kita mulai iterasi. Untuk setiap iterasi, kita selalu cari 2 pohon yang memiliki akar dengan nilai label yang terendah. Kemudian kita gabungkan pohon tersebut dengan membuat suatu simpul baru yang dilabeli dengan penjumlahan dari 2 label akar yang kita pilih tadi. Kemudian kita gabungkan dan terbentuklah suatu pohon baru. Balik lagi ke contoh tadi, kita punya suatu dokumen berisi 100.000 data, di mana karakter A itu mempunyai frekuensi 45%, artinya 0,45, dan seterusnya hingga karakter F mempunyai frekuensi 5%, atau 0,05. Pada iterasi pertama, kita cari 2 akar yang mempunyai nilai paling kecil. Kita punya 0,09 dan 0,05 sebagai nilai terkecil yang ada di sini. Oleh karena itu, pada langkah selanjutnya, kita pilih 2 akar tadi, kemudian kita buat node baru, kita buat simpul baru, dan kita hubungkan simpul tersebut dengan 2 titik tadi. Dan kita beri label penjumlahan 2 label yang kita hubungkan tadi. Sehingga sekarang kita punya 5 pohon, kita cari lagi 2 pohon dengan nilai akar yang terkecil. Di sini yang paling kecil jelas 0,13 dan 0,12. 2 simpul ini yang kemudian kita pilih, kita hubungkan kembali, sehingga sekarang kita mempunyai 4 pohon. Dari 4 pohon ini kita cari lagi 2 pohon dengan akar terkecil, jelas ini yang paling kecil, sehingga kita pilih 2 pohon tersebut, dan kita gabungkan, sehingga kita mempunyai 3 pohon. Kita pilih lagi 2 pohon yang terkecil, ini merupakan 2 pohon terkecil yang kita punya, sehingga kita pilih 2 pohon tersebut dan kita gabungkan kembali. Dan yang terakhir, kita gabungkan 2 pohon terakhir sehingga kita mempunyai 1 pohon. Ketika kita mempunyai 1 pohon, artinya algoritma Huffman telah selesai. Tapi ada langkah selanjutnya untuk membentuk suatu kode Huffman. Untuk membentuk kode Huffman, kita dapat melabeli sisi-sisi yang ada pada pohon tersebut, di mana suatu parent atau orang tua yang terhubung dengan suatu anak, itu sisinya dilabeli dengan 0 atau 1. Jadi yang satu dikasih 0, yang satu dikasih 1. Urutan tidak mempengaruhi. Kemudian kita lakukan hal yang sama kepada semua sisi yang ada pada pohon tersebut. Sehingga kalau kita punya alfabet A, kita bisa mengkodekannya sesuai dengan apa yang kita lihat dari pohon tersebut. Kita lihat label dari sisi yang dilalui dari akar pohon tersebut kepada alfabet yang kita punya. Di sini dari akar yang kita punya, untuk menuju A, kita
punya sisi berlabel 0. Oleh karena itu, kode A adalah 0. Kode B, dia melewati 1, 0, 0. Oleh karena itu, itulah kodenya. Kemudian, selanjutnya, untuk kode C, dia melewati 1, 0, 1. Kemudian D, dia melewati 1, 1, 0. Untuk kode E, dia melewati 1, 1, 1, 0. Dan yang terakhir, untuk F, 1, 1, 1, 1. Inilah kode Huffman yang kita peroleh. Nah, untuk contoh yang tadi, berarti kita sudah memanfaatkan sebanyak 25,3%. Dari mana angka ini? Jadi kalau tadi dengan menggunakan fixed length code, kita dapat memiliki 300.000 bit. Sedangkan dengan algoritma Huffman, karakter yang mempunyai 45% frekuensi mempunyai kode dengan panjang 1. Artinya, ada kode dengan panjang 1 yang muncul sebanyak 0,45 kali dikali 100.000. Dan ditambah dengan kemunculan kode yang lain, kemunculan alfabet yang lain. Oleh karena itu, total dokumen tadi akan mempunyai kode sepanjang 224.000 bit. Dibandingkan dengan yang tadi kita punya 300 bit, kita dapat lihat kalau kita telah memanfaatkan sebesar 25,3%. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang algoritma Huffman, kalian bisa melihat referensi berikut. Sekian penjelasan algoritma Huffman atau kode Huffman pada video kali ini. Untuk video selanjutnya, kita akan membahas contoh permasalahan yang menggunakan metode greedy lainnya. Sampai bertemu lagi!